Baik, di sini ada pertanyaan, Chef, apa yang dibahas sebenarnya di kelas roti Jepang sehingga KRJ itu berbeda dengan kelas-kelas yang lain? Ada sejumlah hal ya, saya spill di sini beberapa tentang kenapa KRJ itu berbeda. Satu, dari resep. Jadi resep sebuah kelas itu kalau betul-betul kelasnya berkualitas, dia akan memberikan resep yang betul-betul teruji, yang resepnya anti gagal, dan semua harus dalam bentuk gramasi. Karena apa? Gramasi adalah satuan yang bisa diterima secara internasional. Artinya 1 gram di sini dengan 1 gram di Inggris itu hasilnya mesti sama. Jadi sebuah resep yang teruji adalah resep yang seluruh gramasi bahannya itu dalam standarisasi yang diterima semua bangsa, yaitu gram. Jadi gram adalah satuan yang membuat resep itu dimanapun siapapun yang buat itu akan sama hasilnya. Tidak ada istilah beda tangan, beda rasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merek-merek bahannya, semua merek-merek bahan yang sudah teruji. Jadi seorang chef yang betul, dia harus memberikan merek bahan yang dia rekomendasi dan tanpa endorse. Kenapa? Karena kalau endorse belum tentu rasanya bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya di KRJ kita tidak di-endorse oleh merek manapun. Jadi merek yang direkomendasi di KRJ adalah merek-merek yang teruji secara riset selama belasan tahun di 5 benua dan 13 negara. Kemudian metode. KRJ itu bukan kelas metode ya. Jadi metode pembuatan roti itu ada banyak banget. Dan sebagian besar di KRJ kita tidak gunakan lagi. Kenapa? Karena metodenya metode lama. Metode yang saya sering sampaikan di kelas sebagai metode zaman VOC. Jadi kita tidak menggunakan metode-metode yang sulit, yang susah, yang harus diinapkan, yang harus bahannya dicampur terpisah, itu tidak kita gunakan sama sekali. Jadi metodenya simple, semua orang dan semua kalangan itu bisa membuat roti di rumah tanpa menggunakan metode-metode yang ribet. Makanya saya katakan KRJ bukan kelas metode membuat roti, tapi kelas ilmu brand dari produk bisnis roti. Kemudian yang berikutnya adalah tentang alat. Nah, alat apa yang harus digunakan pada saat kita ingin bisnis roti? Alat ini akan tergantung kepada fokus produk yang akan kita jual. Jadi tidak usah membeli alat yang memang tidak kita perlukan. Dan saya sering katakan, alat apa chef yang harus kita beli? Kalau ada calon peserta yang ikut kelas, saya katakan tunggu sampai di kelas dulu. Nanti ketika di kelas saya akan jelaskan secara detail tentang peralatan yang kita perlukan dan fokus kepada produk yang akan dijual. Kemudian tentang ilmu brand ya. Ilmu brand ini nanti akan ada cakupan tentang marketing, selling, kemudian ilmu storytelling. Itu ada di ilmu brandnya. Jadi persepsi apa nih yang akan kita bangun dari produk yang kita jual, itu berbasis kepada produk insight-nya. Jadi tidak semua yang saya ajarkan itu harus kita jual. Jadi fokus kepada satu produk dan itu yang kita akan brand, karena brand ini juga yang akan menentukan produk itu diterima di pasaran atau tidak. Kenapa? Karena produk bisa sama, tetapi karena brandnya berbeda, maka penerimaan di otak manusia berbeda. Nah, apa bedanya brand dengan merek? Ya jauh beda lah ya. Kalau merek itu identitas produk, kalau brand itu persepsi konsumen terhadap apa yang kita jual. Jadi lebih kurang itu spill ya tentang kelas roti Jepang yang saya ajar itu sedikit ya. Ada banyak lagi karena kelas roti Jepang itu rata-rata setiap harinya sekitar 14 jam. Jadi bukan 1-2 jam atau 5 jam atau 8 jam, tapi 14 jam. Jadi kalau yang pengen ikut kelas roti Jepang, siapkan fisik, siapkan mental, karena kelas kita mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Minimal 2 hari. Dan biasanya kelas yang paling lama saat ini masih 3 hari, yaitu kelas roti Jepang masterclass dan yang advance. Mungkin itu dulu sahabat. Ada lagi pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar. Terima kasih.